Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Hello world. Mungkin kalau kata orang yang bukan ahli komputer itu adalah ya mungkin sapaan gitu untuk dunia gitu. Halo dunia. Kayak gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin di sini emang suka nge-coding atau suka bikin program dan segala macam, pasti teman-teman akan tidak asing dengan istilah hello world. Merupakan salah satu kata-kata atau echo atau mungkin script yang biasanya digunakan untuk testing atau mungkin bagi teman-teman yang pemula gitu dalam membuat coding, pasti akan kenal dengan istilah hello world ini. Nah, tapi ingat, hello world di sini bukanlah untuk testing program atau mungkin kalau bagi orang-orang yang bukan ahli komputer itu menyapa dunia. Ini bukan sama sekali. Ini adalah sebuah simple program yang katanya sesimpel mungkin. Ukurannya 240 kilobyte, kecil banget ukurannya. Kita lihat dari detailsnya, aneh ya. Di sini ada keterangannya, Hello World, a simple program I made. Ini diciptakan oleh siapa sih? Nanti saya akan kasih tahu ya. Product name-nya, namanya kok sudah aneh di sini. Tanda tanya E, terus ada tanda tanya lagi, ada T, ada B.exe. Copyright tahun 2022 katanya. Hello.exe. Ini sebenarnya copyright-nya nggak tahun 2022 ya aslinya ya. Ini dibuat sebelum tahun 2022 justru. Jadi, ini apa? Sekarang kita akan lihat dan teman-teman sebaiknya kalau menemukan file ini, jangan langsung sembarang dibuka. Karena kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kita yes dan apa yang akan terjadi? Ya, ini katanya diciptakan untuk Hageng Malware Competition. Ya, ini program yang katanya sangat berbahaya sekali. Teman-teman sudah bisa lihat ya, ada jendela yang sudah ada peringatan di sini, jendela peringatan. Tapi sebelum ada jendela peringatan itu sudah ada sedikit glitch di sini. Yang dimana glitch ini adalah sebuah ya mungkin bisa dibilang payload yang harusnya ingin dijalankan tapi diinterrupt dulu oleh si ini, diinterrupt dulu gitu seperti itu. Katanya ini diciptakan untuk kompetisi. Ya, malware aja menciptakannya itu banyak kompetisi di dalam sebuah forum ya, di dalam sebuah forum di luar negeri gitu, di internasional gitu ya. Jadi ini adalah community creation. Apakah kamu yakin ingin melanjutkannya? Sekarang kita yes dan hello world. Tidak ada apa-apa, cuman hello pakai W. Terus kita oke dan lagi. Tapi di sini ada komen prompt-nya yo. Oh, hello world. Ya, ini kalau misalnya teman-teman sering nge-coding pemula pasti kayak gini. Wallpaper kita tiba-tiba langsung hilang dan oke. Bukan hilang saja, tapi banyak file yang tiba-tiba muncul yang padahal teman-teman tahu sendiri. Di dalam desktop saya tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba langsung banyak banget file seperti ini. Kita coba view-nya kalau small icon, filenya sebanyak apa? Banyak banget. Hello world. Task manager di disable, MS Paint tiba-tiba langsung tidak bisa dibuka dan semuanya. Tuh, langsung ada tit tuh. Ada suara ya. Tes. Terus ada kata-kata itu yang di kiri atas kayak merujuk sebuah nama virus juga. Dan tiba-tiba langsung seperti ini PC saya dan ya, ini adalah sebuah virus Trojan GDI. Ini adalah sebuah virus yang sengaja diciptakan oleh kreator virus yang terkenal, salah satunya, yaitu Wiped. Diciptakan oleh Wiped. Ya, dan teman-teman apakah yakin kalau ini adalah sebuah hello world yang hanya biasa-biasa saja? Sepertinya tidak, karena teman-teman sudah lihat ya di sini tulisannya payloadnya aja tadi sampai kayak dibalik-balik mirip kayak virus memes gitu ya, mirip banget. Tes tuh tiba-tiba tes. Soal tuh tiba-tiba juga resolusi kita langsung berubah di sini loh. Tanpa ada apapun tuh tes dibalik tulisannya dan ini payloadnya berat banget. Memang ciri khas dari Wiped itu payloadnya rata-rata memang berat-berat. Jadi kurang lebih memang akan seperti ini hasilnya. Dan ini memang disengaja oleh dia. Dan tiba-tiba PC saya langsung mati seperti ini. Langsung mati. Ini langsung ke shutdown ya. Tidak di blue screen kan seperti biasanya dan tidak di errorin terus tiba-tiba langsung muncul dari tampilan si MBR atau master boot recordnya di replace. Tapi di sini langsung PC kita langsung mati di sini. Oke, saya akan coba untuk nyalakan terlebih dahulu.
Oke, di sini saya sudah nyalakan, tapi ternyata hanya black screen saja. Sekarang saya coba untuk hard reset lagi. Kita coba untuk hard reset dan ternyata di hard reset pun ini justru agak bermasalah. Oke, saya akan coba untuk dinyalakan lagi. Ini sampai bermasalah seperti ini. Oke, setelah beberapa usaha akhirnya komputernya bisa nyala lagi. Dengan tampilan langsung Windows Error Recovery seperti ini. Windows Error Recovery. Tapi untungnya kita bisa start Windows normally. Apakah bisa? Sekarang kita coba ya, kita enter, dan oke, seperti ini, dan ya, teman-teman langsung bisa lihat ya, tampilan bootingnya berubah. Seperti di video saya yang pernah saya jelaskan kalau Windows 7 itu memiliki tampilan booting ada dua. Yang pertama starting Windows, yang kedua Microsoft Corporation, yang dimana ini adalah tampilan booting dari Windows Vista. Ya, ini dikhususkan untuk PC-PC yang resolusinya di bawah 768p. Maka akan seperti ini. Jadi, virus ini ternyata bisa mampu mengubah resolusi PC kita tanpa perlu menyentuhnya secara langsung. Ya, sebenarnya disentuh tapi lewat belakang layar. Yang dimana ini luar biasa juga. Dan PC kita ternyata master boot record-nya itu nggak di-replace, tapi membuat PC kita langsung seperti ini. Yang dimana kita nggak bisa booting ke dalam desktopnya. Langsung boot loop aja kayak gini. Nggak bisa untuk masuk ke dalam desktop sama sekali. Kita coba untuk hard reset lagi ya. Saya coba untuk hard reset. Apakah bisa? Tadi sempat bermasalah, sekarang bisa ya. Oke, memang bisa. Tapi sekarang kita akan coba untuk start Windows normally lagi dan sudah. Langsung seperti ini. Tuh. Justru sekarang malah tampilan booting dari Windows Vista-nya yang malah nggak muncul. Apakah ada tanda blue screen atau apa, tapi tidak ada sama sekali di sini. Malah unik ya. Saya coba sekali lagi. Kita coba untuk sekali lagi hard reset. Dan oke, kita coba lagi start Windows lagi normally. Sekali lagi. Start Windows langsung tiba-tiba hitam. Tidak ada tampilan logo Windows-nya atau... Nah, sekarang muncul lagi nih. Ini agak random ya, bisa dibilang ya. Jadi bootingnya tuh bisa agak random. Yang pasti ujung-ujungnya memang sama, yaitu kita tidak bisa masuk ke dalam si desktopnya. Wow, ini virus yang unik ya. Tidak merusak master boot records kebanyakan seperti virus-virus zaman sekarang yang mungkin pernah saya review gitu ya. Tapi di sini ya hanya langsung seperti ini. Jadi kerusakannya nggak begitu parah gitu ya. Seharusnya sih seperti itu. Kalau master boot recordnya tidak diganti, harusnya tidak membuat si PC-nya tuh menjadi rusak total. Tapi ini unik gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Tuh, tidak bisa lagi. Sekarang kita coba untuk hard reset, tapi kita coba ke launch startup repair-nya. Kita coba enter. Apakah bisa? Kita masuk ke recovery mode-nya, apakah bisa atau tidak? Tanpa ISO file dari Windows 7-nya ya. Tanpa itu ya, apakah bisa atau tidak? Kita coba dulu. Ya, ini agak lama ya. Untuk PC zaman sekarang, kalau misalnya loadingnya selama ini sudah terlalu lama. Gitu. Dan artinya, WePad selaku kreator dari virusnya, ini sudah memperhatikan. Takutnya nih ya, ada orang yang gunain malware ini secara tidak sengaja, PC-nya rusak, yaudahlah kita coba recovery, ternyata recovery-nya masih normal, dan itu masih bisa diperbaiki dengan bootleg atau lain sebagainya. Di sini dia sudah memikirkan itu, dan akhirnya mau di normal gitu ya, bootingnya normal atau masuk ke startup mode juga, ke bagian startup repair juga tetap nggak akan bisa. Jadi hello world di sini adalah ya menyapa kepada dunia di mana PC kalian akan langsung seperti ini. Seperti itu. Jadi bagaimana hello world-nya? Apakah cocok sesuai dengan judul, sesuai dengan nama virusnya? Silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time. Aku baru denger ada Windows 93 guys. Kita coba buka dulu ya. Tuh. Mau diinstal nggak pak? Mau diinstal nggak guys? Yuk. Tapi kalau nggak apa-apa kan guys. Udah nggak apa-apa ya. Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Nggak usah ya. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, aku kaget gambarnya. Suaranya nyusul lagi. Pak, ini kenapa, Pak? Loh, Windows 93 emangnya gini, guys? Coba lagi ya, guys. Kalau kita install gimana, Pak? Kalau kita install gimana, guys? Kita install ya.
Oke. Kita install Windows 93 dulu, Pak. Bentar, Pak. Perasaan ini mah suara PS1, Pak. Pak, kok bootingnya pakai Windows 9, pakai Windows lagi. Pakai PS1, guys. Bener, guys, pakai PS1, Pak. Pak, ini Windows atau PS1, Pak? Kok unik sih, Pak? Tapi udah, kita akan coba Windows 93. Oke, guys. Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan aku kembarannya Nanda Pradika. Baru openingnya sekarang ya. Oke, kita akan mencoba Windows 93 yang dimana Windows ini aku baru pertama kali dengar, guys. Ada ternyata ya. Udah, sekarang kita coba ya. Lihat dulu, guys. Kita coba lihat dulu ke trash. Trashnya ini ada apa, Pak? Pak, sejak kapan, Pak, suara peringatan bebek, guys? Lihat tuh, dengar, guys. Trash doesn't work. Coba nih. Dengar ya. Suara bebek, guys. Sekali lagi. Pak, suara bebek. Sejak kapan Windows jadi kocak kayak gini, Pak? Ini sepertinya pencari topi deh, guys. Head. Gitu, guys. Pencari topi, guys. Head kan topi kan. Oke. Udah. Kita coba start dulu, guys. Kita coba start dulu. Harusnya kamu jangan ngeklik aku. Loh. Pak, ini kenapa, guys? Kamu bikin kaget. Padahal suaranya Pak, aku malah jadi ragu, guys, mau nyoba Windows 93 kok malah banyak si muka ibu-ibu yang katanya cantik tapi nggak cantik itu sih, guys. Udah, kita coba lagi lah, Pak. Kita coba lagi, guys. Coba lagi ya. Semoga nggak apa-apa ya, Pak. Selamat datang di Windows 93. Tapi startupnya pakai PS1 ya. Terus aku malah jadi main game PS1, Pak. Bentar. Kalau misalnya Windows 93 itu ada di tahun 93, PS1 kan... Bentar, PS1 tahun berapa sih ada pertama kali, guys? Perasaan nggak tahun 93 deh. Tahun setelahnya deh. Tuh, jangan-jangan PlayStation 1, PS1 itu pakai Windows 93, guys. Startupnya bener gak sih? Udah, kita coba dulu ya. Sekarang kita ke satu lagi, guys, folder. Soalnya aku curiga, guys, makanya simpan paling terakhir. Kita lihat ya foldernya. Folder, kayaknya nggak mencurigakan, tapi ada unknown, guys. Coba kita pencet file, edit, view, bisa nggak sih? Tuh, guys. Pak, yang gini-gini aja nggak bisa, Pak. Cuman desktop folder. Buat apa ini kita nggak bisa, guys. Disilang bisa, aman. Cuman unknown ada apa ya isinya ya, Pak? Kita coba ya. 1, 2, 3. Kenapa aku jadi Pak, aku jadi error. Error tapi masih ada kursornya, guys. Page is missing or never was written. Page ini tidak ada atau tidak pernah. Do you want to install Windows 93.exe? Pak, aku jadi exe, Pak. Pak. Aku mau jadi yang exe sih, Pak. Pak, nggak bisa pilih no. Astagfirullahalazim. Ini dua-duanya yes, Pak. Kita silang. Kita bisa silang, guys. Pak, nggak bisa disilang, Pak. Pak. Kita coba. 1, 2, 3. Pak. Merah, guys. Merah, Pak. Pak. Wah, ini startup Windows 93, guys. PS1. Tapi suaranya kok malah jadi kayak diginiin sih, Pak? Pak, kita coba buka trash lagi ya, guys. Apakah kayak tadi lagi? Wah, suara bebeknya malah jadi lebih serem, Pak. Wah. Astagfirullahaladzim, Pak. Trash doesn't work sama, guys. Nggak bisa bekerja, Pak. Pencet start bisa nggak ya? Start. Wah, unknown-nya kok pindah sih? Unknown-nya pindah, guys. Tapi aku pencet start nggak bisa, guys. Nggak bisa sama sekali. Dan seperti biasa klik kanan nggak bisa. Unknown-nya nggak kena-mana, guys. 1, 2, 3.
This space is missing or never was written. Oh, kok sama sih? Cuman warnanya hitam merah doang. Tapi tadi nyebelin guys. Pak, udah gini doang pak. Coba lagi. Mau install? Pasti ada ibu-ibu guys. Pak, aku mau. Aduh, astagfirullahaladzim. Pak, gitu aja guys. Tidak ada apa-apa lagi guys. Artinya kalian kalau misalnya menemukan Windows ini, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Harusnya kalian itu melakukan seperti ini guys. Kita zoom dulu, terus kita ke sini, kita klik kanan, terus cari tombol delete. Tombol delete-nya nggak ke capture nggak apa-apa ya. Yang penting kita delete dan sekarang sudah hilang semuanya guys. Harusnya seperti itu ya guys. Jadi kalian kalau menemukan Windows 93, yang sebaiknya kalian lakukan adalah hapus file itu guys. Jangan pernah dipakai pak. Jangan pernah dicoba ya.